Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan stasiun-stasiun menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, taubat. Selesai taubat, mujahadah. Selesai mujahadah, khalwah wal uzlah. Selesai khalwah dan uzlah, nah ini sekarang malam ini takwa. Takwa ini sudah umum. Masjid takwa, baju takwa, Muhammad takwa. Takwa, semua sudah tahu takwa. Kita lebih dalamkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallah." Orang yang paling mulia di sisi Allah. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling hebat, bukan yang paling masyhur. Siapa orang yang paling mulia? Atqakum, orang yang paling takwa. Orang yang paling takut kepada Allah. Itulah orang paling mulia. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi metode ulama dulu itu kalau membuat tulisan ayat dulu, habis ayat hadis, habis hadis baru riwayat dari sahabat, habis itu dari tabi'in, habis itu dari orang-orang soleh. Begitu metodologi mereka dulu. Setelah ayat, sekarang hadis. Akhbarana Abul Husain Ali bin Ahmad bin Abdan. Akhbarana Abul Husain Ali bin Ahmad bin Abdan. Guru saya namanya Abul Husain Ali bin Ahmad bin Abdan meriwayatkan dari gurunya Ahmad bin Ubaid As-Saffar meriwayatkan dari gurunya Muhammad bin Fadl bin Jabir meriwayatkan dari gurunya Ibnu Abdul A'la Al-Qurashi meriwayatkan dari gurunya Ya'qub Al-Ami meriwayatkan dari gurunya Laits meriwayatkan dari gurunya Mujahid dari sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad SAW dan dia berkata, Ya Nabi Allah, wahai Nabi utusan Allah, ausini, beri aku wasiat, beri aku pesan. Kalau kita ketemu kiai, ketemu tuan guru, ketemu ustadz, ausini, apa pesan untuk saya kiai, apa pesan untuk saya tuan guru, apa pesan untuk saya ustadz? Faqala, Nabi Muhammad SAW bersabda, alaika bitaqwallah, hendaklah engkau takut kepada Allah. Fa innahu jima'u kulli khair, karena takwa itu adalah kumpulan semua kebaikan. Tawakal, ridha, qanaah, mujahadah, semua kebaikan-kebaikan itu berkumpulnya dalam satu titik, takut kepada Allah. Orang yang melaksanakan haji itu, apa yang dicarinya dengan ibadah haji itu? Takut kepada Allah. Takut mencabut bulu hidung, takut menarik rambut, takut menarik kuku, takut. Orang yang puasa itu, apa yang dicarinya puasa itu? Tahan makan dari pagi sampai malam. Takut. La'allakum tattaqun. Wa 'alaika bil jihad, hendaklah engkau berjihad, fa innahu rahbaniyatul muslim. Hendaklah engkau berjihad, karena jihad itu adalah rahbaniyah. Umat yang terdahulu rahbaniyahnya diam. Tidak menikah, tidak berkeluarga, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak bercocok tanam, tidak berniaga, tidak berdagang, hanya diam. Orang zaman dulu. Tapi orang zaman Nabi Muhammad SAW, rahbaniyahnya adalah jihad. Arti rahbaniyah, al-inqita', memutuskan diri dari yang lain, lil ibadah, untuk beribadah. Zaman dulu begitu. Tapi zaman umat Muhammad SAW, rahbaniyahnya adalah jihad. Wa 'alaika bidzikrillah, hendaklah engkau banyak-banyak berzikir min Allah, fa innahu nurun laka, karena zikir itu adalah nur, cahaya bagimu. Guru saya Ali bin Ahmad bin Abdan meriwayatkan kepada kami. Ahmad bin Ubaid meriwayatkan kepada kami. Abbas bin Mufaddal al-Isqati meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, Abu Hurmuz, Nafi' bin Hurmuz meriwayatkan kepada kami.
Sami'tu Anasan, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Ya Nabi Allah, wahai Nabi utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man alu Muhammad? Siapakah itu keluarga Nabi Muhammad? Apakah keluarga Nabi Muhammad SAW itu adalah istrinya, anaknya, menantunya? Qala, Anas bin Malik menjawab, keluarga Nabi Muhammad adalah kullu taqiyyin, semua orang yang bertakwa. Kalau tidak ada darah Nabi mengalir dalam badanmu, jangan berkecil hati. Karena ada jalur lain yang membuat engkau menjadi keluarga Nabi Muhammad. Apa itu? Taqi. Kalau ada guru kita Habib bertakwa, 2 jalur dia punya. 1 jalur darah, nasab. 1 jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak keturunan Nabi, tapi insya Allah kita punya jalur dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqwa jima'ul khairat. Takwa itu adalah pertemuan perkumpulan semua kebaikan-kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan berkumpulnya dalam takwa. Apa hakikat takwa itu? Banyak orang mengartikan takwa itu takut. Takutlah kamu kepada Allah. Imam Al-Qushairi menjelaskan, haqiqatul ittiqa. Hakikat takwa adalah at-taharruz bi ta'atillah an uqubati. At-taharruz, berlindung dari azab Allah dengan taat kepada Allah. Itulah takwa. Kita takut semuanya masuk neraka, takut panas, yaghli fil butun, mendidih di dalam perut, kaghalil hamim, seperti air yang menggelegak. Diletakkan batu kerikilnya di telapak kaki, mendidih otak di kepala. Panas. Bagaimana cara kita supaya selamat dari azab Allah? At-taharruz bi ta'atillah, menjaga diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Menjaga diri dari api, siapkan air. Menjaga diri dari hujan, siapkan payung. Menjaga diri dari panas, siapkan kipas. Maka menjaga diri dari azab Allah, siapkan taat kepada Allah. Itulah takwa. Yuqalu, dalam sebuah ungkapan, ittaqa fulanun bitarasihi. Ittaqa fulanun bitarasihi. Seseorang menjaga dirinya dengan alat-alat. Taras, tameng. Orang kalau perang takut tangannya luka, maka dipakainya apa namanya itu, macam perang alat Kapten Amerika, tameng. Kalau takut dada kena anak panah, pakai baju besi. Takut kepala kena pedang, pakai helm besi. Takut kaki luka, itu kalau orang perang itu semuanya, dari mulai sepatunya sampai penutup kepalanya, sampai mantelnya, sampai rompinya. Itulah takwa. Bekal mempersiapkan diri menghadapi azab Allah, berbekal dengan ketaatan kepada Allah. Bekal supaya jangan basah kena hujan, siapkan payung dan mantel. Bekal supaya selamat di akhirat, siapkan dengan ibadah. Itulah hakikat takwa. Aslut takwa, kata Imam Al-Qushairi, asal takwa itu adalah ittiqa'us syirki, menjaga diri dari syirik. Takwa yang pertama, menjaga diri dari syirik. Summa ba'dahu, setelah itu, ittiqa'ul ma'asi wassayyi'at, menjaga diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan jahat. Summa ba'dahu, setelah itu, ittiqa'us syubhat, menjaga diri dari yang samar-samar. Al-halalu bainun, yang halal jelas, wal haramu bainun, yang haram pun jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal dan haram remang-remang abu-abu, putih tidak, hitam tidak. Summa, setelah itu, yada'u ba'dahu al-fadalat, meninggalkan perkara-perkara yang tak penting. Takwa paling tinggi, menjaga diri dari syirik. Setelah itu, menjaga diri dari maksiat. Di bawah itu, menjaga diri dari sayyiat.
Di bawah itu menjaga diri dari syubhat. Di bawah itu lagi menjaga diri dari fadalat. Kita insya Allah tidak lagi syirik, tidak minta ke dukun, tidak minta ke benda, tidak menyembah pokok kayu, sudah selamat. Kita insya Allah tidak lagi maksiat, tak melawan perintah Allah, perintah Rasulullah. Insya Allah kita tidak lagi buat dosa. Insya Allah, karena kita sudah taubat, kita sudah mujahadah, kita sudah khulwah, kita sudah uzlah. Yang samar-samar ini, kalau mau melihat kualitas seorang muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia meninggalkan perbuatan, ucapan, tindakan yang tak penting. Dia bukan dosa, tapi tak penting. Nah, itu tingkat takwa paling tinggi. Kadzalika sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Walikulli qismin min dzalika babun." Setiap bagian-bagian dari takwa itu ada bab-babnya. Takwa kelas ini, takwa kelas VVIP, takwa kelas awam, takwa kelas khawas, takwa kelas khawasul khawas. Wa jaa'a fi tafsiri qaulihi ta'ala. Disebutkan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Apa maknanya? Ayyuta'a fala yu'sa. Allah ditaati, jangan dimaksiati. Taati Allah, jangan lawan Allah. Wa yuzkara fala yunsa. Allah diingat, jangan dilupakan. Allah disebut, jangan ditinggalkan, jangan dilalaikan. Wa yushkara fala yukfar. Allah disyukuri, jangan diingkari. Allah diimani, jangan dikafiri. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami yaqul. Aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata. Guruku mendengar Ahmad bin Ali bin Ja'far berkata. Dia mendengar gurunya Ahmad bin Asim berkata, dia mendengar gurunya Sahal bin Abdullah berkata, la mu'ina illallah. Tidak ada yang dapat menolong sebenar-benar pemberi pertolongan kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah. Tidak ada yang benar-benar bisa menunjukkan jalan kepada Allah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala zada illa taqwa. Tidak ada bekal sebenar-benar bekal, sebaik-baik bekal, selengkap-lengkap bekal kecuali takwa. Makanya kata Allah, fatazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya mau pergi ke Makkah nih Pak Ustadz. Mau ngapain? Mau umroh. Koper besar, koper kecil, tempat sendal, minyak kayu putih, minyak angin, obat sakit perut, obat mencret, obat sakit kepala, bumbu pecal, rendang. Bekal sudah siap. Ada satu bekal lupa. Apa? Takwa. Wala amilah, wala amalah. Tidak ada amal yang paling hebat illa sabra alaih, kecuali kesabaran untuk beramal. Selama ini kita tahu sabar karena sakit, sabar karena mati, sabar. Ada sabar yang paling tinggi. Apa dia? Sabar dalam beramal. Sabar untuk tahajud malam. Sabar untuk bersedekah. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, aku mendengar, kata gurunya, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar Al-Qattani berkata, qusimatid dunya 'alal balwah wa qusimatil akhiratu 'alat taqwa. Dunia ini dibagi-bagi dengan berbagai macam ujian, dan akhirat dibagi berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi takwa, makin hebat kedudukan di hadapan Allah. Maka kalau mau surga Jannatul Firdaus, tidak hanya takut kepada syirik, tidak hanya takut kepada maksiat, tapi takut kepada yang syubhat. Takut kepada fadalat, perbuatan-perbuatan yang tak penting, remeh-temeh. Bagi sebagian orang dia tak dosa. Nggak apa-apa ini. Tapi bagi orang yang sudah sampai pada takwa tingkat tinggi, dia tinggalkan itu.
Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, Abu Bakar Ar-Razi mendengar Al-Jurairi berkata, Al-Jurairi berkata, aku mendengar guru Al-Jurairi berkata, man lam yahkum bainahu wa bainallah at-taqwa wal muraqabah. Siapa yang tidak berhukum antara dia dengan Allah dengan takwa dan muraqabah, lam yasil ilal kashfi wal musyahadah. Antara kita dengan Allah mesti ada dua. Pertama, takwa. Yang kedua, muraqabah. Takwa, takut kepada Allah, sebenar-benar takut, baik sendiri maupun ramai-ramai, baik zahir maupun batin. Muraqabah, senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Allah itu mesti ada takwa dan muraqabah. Siapa yang tidak ada takwa dan muraqabah, lam yasil ilal kashfi al musyahadah. Kashfi, tersingkapnya hijab. Musyahadah, baqaullah ma'a fuqdanik. Allah kekal, engkau hilang. Allah abadi, engkau lenyap. Seperti garam yang dimasukkan ke dalam air, lalu kemudian diaduk, garamnya hilang, airnya ada. Tak akan sampai engkau kepada level itu kalau tidak dengan takwa dan muraqabah. Jadi sebenarnya kita disuruh puasa itu supaya merasakan muraqabah. Kalau sholat itu juga muraqabah, cuman sebentar, Allahu Akbar, merasa diperhatikan Allah sampai salam selesai. Tapi kalau puasa dia lebih panjang, 13 jam setengah. Ada yang lebih panjang lagi, umrah. Ada yang lebih panjang lagi, haji. Tapi yang mau di puncak itu adalah haqqa tuqati. Wa qala an-Nasrabazi, Imam Nasrabazi berkata, at-taqwa, makna taqwa adalah ayyattaqiyal 'abdu ma siwallah. Ini tinggi tingkat level takwanya. Apa itu takwa? Orang yang menjaga dirinya dari selain Allah. Dijaga dirinya dari anak, jangan sampai anak membuat lalai. Dijaga diri harta, jangan sampai harta membuat lupa. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu hanya akan menjadi fitnah saja. Dijaganya dirinya dari kerja, jangan sampai kerjanya membuat dia lalai. Engkau sibuk kerja, pergi pagi, pulang petang, sampai lupa takut kepada Allah. Padahal kalau kau mati, maka penggantimu sudah siap. Bukan besok pagi, malam ini sudah siap. Mati kau maghrib, habis isya itu sudah siap penggantimu. Tapi maka kalau kau mati tidak membawa bekal takwa, apa yang akan dibawa menghadap Allah SWT? Ayyattaqiyal abdu ma siwallah. Seorang hamba menjaga dirinya kepada selain Allah. Itulah takwa. Hanya Allah semata. Wa qala Sahal, Imam Sahal berkata, man arada an tasihha lahu taqwa, siapa yang mau takwanya sahih, takwanya benar, takwanya betul, takwanya lurus, falyatrukidz dzunuba kullaha, tinggalkan semua dosa, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang zahir maupun yang batin. Wa qala Nasrabazi, Imam Nasrabazi berkata, man lazimat taqwa, siapa yang melazimkan takwa, istiqamah dalam takwa, ishtaqa ila mufaraqatid dunya, maka dia rindu untuk meninggalkan dunia. Li'anna Allah Subhanahu wa taala yaqul, karena Allah berfirman, walad darul akhiratu khairun, akhirat itu lebih baik. Siapa yang mengatakan akhirat itu lebih baik? Lilladzina yattaqun, orang yang bertakwa. Yang mampu mengatakan akhirat lebih baik, akhirat lebih mulia, akhirat lebih utama, akhirat lebih tinggi, hanya orang bertakwa saja. Kata siapa? Kata Allah, Al-An'am 32. Walad darul akhiratu khairun, akhirat itu lebih baik. Siapa yang bisa ngomong begitu? Lilladzina yattaqun, orang yang bertakwa. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, man tahaqqaqa fit taqwa, siapa yang takwanya itu sudah betul-betul kuat, bulat, jadi utuh, sempurna, hawwanallahu ala qalbihi al-i'rad anid dunya, maka Allah buat ringan hatinya untuk memalingkan diri dari dunia.
Jadi kalau kita lihat ada orang masih kuat cengkramannya ke dunia, masih takut mati, takut itu, takut ini, sesungguhnya belum lagi bersemayam takwa dalam hatinya. Man tahaqqaqa fit taqwa, siapa yang sudah kuat takwanya, apa tanda takwa itu kuat? Hawwanallahu ala qalbihi al-i'rad anid dunya. Mudah dia meninggalkan, mudah dia berpaling dari dunia. Qala Abu Abdullah Ar-Rusbari, Imam Abu Abdullah Ar-Rusbari berkata, at-taqwa, apa itu taqwa? Mujanabatu ma yub'iduka 'anillah. Meninggalkan segala sesuatu yang membuat engkau jauh dari Allah. Itulah takwa. Makanya nabi-nabi itu dijauhkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dijauhkan Allah taala dari ayahnya, dijauhkan Allah dari ibunya, dijauhkan Allah dari pamannya, dijauhkan Allah dari Khadijah, dijauhkan Allah dari Abu Talib, dijauhkan Allah dari Abdul Muttalib, dijauhkan Allah dari ketika dia berharap supaya orang Taif mau beriman, tiba-tiba orang Taif melempar dengan batu. Dijauhkan Allah dari berharap kepada manusia. Maka pada saat itu yang diinginkan Allah, Muhammad SAW menjadi orang paling bertakwa. Sampai tak ada lagi harapan tergantung, tak lagi ada bertumpu kecuali hanya Allah. Mujanabatu ma yub'iduka 'anillah. Kau dapat menjauhkan dirimu dari segala sesuatu yang membuat engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Dhunnun al-Misri, Imam Dhunnun al-Misri berkata, at-taqiyu, orang yang takwa itu, nama sifatnya takwa, nama orangnya taqi. Hanan at-taqi. Itu artinya Hanan yang bertakwa. Ustaz kita. Man la yudannisu zahirahu bil mu'aradat wala batinahu bil alalat wa yakunu waqifan ma'allah mauqifal ittifaq. 3 sifat at-taqi. Orang yang takwa itu sifatnya 3. Pertama, tidak mengotori zahirnya dengan yang dapat melalaikan dia dari Allah. Matanya tidak dinodai karena memandang, membuat yang lupa kepada Allah. Telinganya tidak dikotori dengan pendengaran yang membuat lalai dari Allah. Wala batinahu bil alalat, dan batinnya tidak dikotori dengan beralasan-alasan. Kenapa kau belum taubat? Aduh, masih inilah, rumah belum selesai lagi. Nanti kalau udah selesai semua baru saya taubat. Mencari alasan-alasan yang sebetulnya di hati kecilnya tahu, tapi dia perturutkan juga karena hawa nafsu. Yang ketiga, wa yakunu waqifan ma'allah. Dia mengikuti Allah mauqifal ittifaq, sejalan dengan perintah Allah. Allah mengatakan bangun, matanya mengatakan tidur, dilawannya nafsunya, diikutnya Allah. Saat itu dia sedang takwa. Allah mengatakan tutup auratmu, hawa nafsunya mengatakan buka. Dia lawan nafsunya, dia ikuti Allah. Itu yang dimaksud dengan waqifan ma'allah mauqifal ittifaq. Engkau bersikap kalahkan nafsu, bersikap dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu Muhammad bin Husain, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata. Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abu Husain Al-Farisi berkata. Abu Husain Al-Farisi berkata, aku mendengar Ibnu Atha berkata, takwa itu ada zahirnya, ada batin. Takwa sama macam kita, ada zahirnya, kepala, muka, wajah, pipi, hidung, tangan, kaki, zahir. Tapi ada batin, ruh. Apa zahirnya takwa itu? Muhafazatul hudud, menjaga batasan yang sudah ditetapkan Allah. Jangan mencuri, jangan makan haram, jangan riba, jangan zina, jangan namimah, jangan riya, jangan sum'ah. Itulah zahirnya. Batinnya apa? An-niyatu wal ikhlas. Ada niat baik dan mensucikan niat hanya karena Allah SWT. Itulah takwa. Jadi kalau ada orang berkata, ada orang enggak sholat, pas ditanya, kok enggak sholat? Enggak. Kenapa enggak sholat? Yang penting hati bersih. Nih kena dia di sini.
Karena makna takwa itu muhafazatul hudud, menjaga batasan-batasan yang sudah ditetapkan Allah. Kata Allah, subuh ada sholatnya, zuhur ada sholatnya, maka ikuti itu. Wa qala Zunnun, Imam Zunnun al-Misri berkata dalam sebuah syair, la aisha illa ma'a rijalin qulubuhum tahinnu ila taqwa wa tartahu lidzikri. Tidak ada indahnya hidup kalau tidak bersama orang-orang yang hati mereka itu rindu kepada takwa dan hatinya tenang ketika berzikir dengan Allah. Sukunun ila ruhil yaqini, tenang kepada ruh keyakinan. Wa taybihi kama sakana tiflur radi'u ila al-hijri. Hatinya menjadi tenang ketika dia berjalan menuju keyakinan dan dalam kebaikan sebagai tenangnya sesosok bayi yang sedang menyusu dalam pelukan seorang ibu. Bagaimana tenangnya seorang bayi dalam pelukan ibunya, begitulah tenangnya hati saat berzikir dan diisi dengan takwa kepada Allah SWT. Kata Imam Zunnun al-Misri. Waqila, ada orang bertanya, waqila ada yang berkata, yustadallu ala taqwa ar-rajul bisalasin. Apa bukti orang itu bertakwa? Ada 3 buktinya. Pertama, husnut tawakkul fima lam yanal. Kalau belum dapat, maka tawakalnya baik. Wa husnir ridha fima qad nalah. Kalau sudah dapat, ridha. Wa husnis sabri ala ma qad fata. Kalau enggak dapat, sabar. Kalau ada 3 sifat itu dalam diri seseorang, berarti dia takwa. Sebelum dapat, tawakal. Setelah dapat, ridha. Kalau enggak dapat, sabar. Ini ada proyek besar nih Pak Ustadz. Sebelum dapat, tawakal. Setelah usaha, bukan sebelum usaha. Ini Pak Ustadz, kalau jebol proyek ini, insya Allah kita buat sekolah anak yatim gratis. Sebelum dapat, tawakal. Karena kalau nggak tawakal, tak bisa tidur malam. Karena insomnia. Dapat apa enggak, dapat apa enggak, dapat apa enggak. Setelah dapat, ridha. Jangan setelah dapat, ini karena saya ini. Enggak. Setelah dapat, ridha. Ternyata tak dapat, sabar. Dalam segala hal, dalam jodoh begitu juga. Sebelum dapat, tawakal. Kalau sudah dapat, ridha. Kalau tak dapat, sabar. Wa qala Talq ibnu Habib, seorang ulama besar bernama Imam Talq ibnu Habib berkata, takwa itu apa? Takwa itu kata dia, amalun bi ta'atillah, beramal karena taat kepada Allah. Ala nurin minallah, bimbingan cahaya dari Allah. Makhafatu iqabillah, takut hukuman dari Allah. Kenapa kau salat? Karena taat kepada Allah. Tata caranya kau dapat dari mana? Nurin minallah, cahaya dari Allah. Siapa cahaya dari Allah itu? Bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kau lakukan, kenapa? Takut hukuman masuk neraka. Makhafatu iqabillah, takut karena hukuman dari Allah SWT. Itulah takwa. Jadi membaca kitab ini memperkaya. Selama ini kita cuma tahu takwa, takut, dah selesai. Rupanya banyak cabang-cabangnya. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, guruku mendengar Muhammad Al-Farra berkata dari Imam Abu Hafs. Imam Abu Hafs berkata, at-taqwa bil halal al-mahd la ghair. Takwa itu adalah ketika orang sanggup berkata, beramal, berbuat, berpikir, makan, minum dengan yang halal saja. Selain daripada itu tidak takwa. Pandangannya halal, pendengarannya halal, langkah kakinya halal, yang dimakannya halal, yang diminumnya halal, yang diceritakannya halal, yang dipikirkannya halal. Kalau keluar daripada itu tidak takwa. Bil halal al-mahd, pure, original, murni, halal saja. Kalau bercampur, tidak. Ini Pak Ustadz halal ini. Kenapa kuningnya agak merah? Bercampur dengan perak, berarti swasta, bukan emas. 24 karat baru emas. Bercampur dengan nikel, emas putih.
Kalau asli dia emas 24 karat. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, Abu Bakar Ar-Razi mendengar Abul Hasan Az-Zinjani berkata, apa kata dia? Man kana ra'su malihi taqwa, siapa yang modalnya takwa, dia mau usaha nih, modalnya takwa, kallatil alsun an wasfi ribihi, lidah tak mampu berkata berapa untungnya. Ini kalau saya bisnis ini insya Allah modalnya 100 juta, untungnya insya Allah 2 kali lipat 300. Tapi kalau modalnya takwa, kallatil alsun an wasfi ribihi, lidah tak lagi mampu berkata untuk menceritakan berapa keuntungannya. Kenapa? Karena modalnya adalah takwa. Imam Al-Wasiti berkata, at-taqwa ayat taqi, seseorang bertakwa karena takwa. Seseorang bertakwa karena takwa. Maksudnya? Ru'yatu taqwahu, dia melihat dengan takwa, mendengar dengan takwa, bicara dengan takwa, berjalan dengan takwa. Contohnya siapa? Imam Ibnu Sirin. Gimana Imam Ibnu Sirin itu? Ishtara arba'ina habban samanan. Dia beli 40 tembikar isinya mentega. Samanan minyak sapi. Tembikar itu tanah liat yang dicetak menjadi tempat, zaman dulu tempat mentega, tempat susu itu dari tembikar. Dibeli 40. Fa akhraja ghulamahu fa'ratan min habbin. Tiba-tiba pembantunya mengeluarkan bangkai tikus dari salah satu tembikar tempat susu tadi, tempat mentega tadi. Fasa'alahu, lalu dia tanya, min ayyi habbin akhrajtaha, dari tembikar yang mana kau keluarkan tikus, bangkai tikus tadi? Kata pembantunya, tuan, ya, ini ada bangkai tikus. Dari mana? Dari dalam tembikar ini. Dibawanya ke tuan. Tuan, ini ada bangkai tikus. Dari mana? Dari dalam tembikar. Tembikarnya ada 40. Begitu dia. Dari yang mana? Entah, nggak ingat. Dari yang mana? Nggak ingat. Dari yang mana? Pokoknya dari salah satu inilah tuan. Fasabbaha kullaha 'alal ard. Apa kata dia? Tumpahkan ke 40. Nah, itulah takwa itu. Itulah takwa. Tumpahkan semua. Padahal yang kena kan satu. Tapi karena tak dapat dipastikan, maka kata dia, tumpahkan semuanya. Karena takut dia melakukan memakan yang haram. Wa mislu Ibnu Yazid. Oh, Imam Ibnu Sirin saja? Tidak. Ada lagi imam yang lain. Namanya Imam Ibnu Yazid. Bagaimana Ibnu Yazid ini? Imam Ibnu Yazid ishtara bi Hamazan. Ada satu nama kota Hamazan. Dibelinya habbal qurtum. Qurtum ini orang barat menyebutnya safflower. Tak ada di tempat kita. Tumbuhnya banyak di Mediterania. Dibelinya lah satu tembikar, isinya biji-bijian qurtum. Lalu kemudian fafadhala minhu syai'un falamma raja'a ila Bastam, dibelinya di Hamazan, dibawanya ke Bastam. Sampai di Bastam kota, dibelinya di Hamazan, dibawanya ke Bastam. Sampai di Bastam, ra'a fihi namlatain, dilihatnya ada 2 ekor semut. Faraja'a ila Hamazan, pulang lagi ke Hamazan, fawada'an namlatain, hanya untuk mengembalikan 2 ekor semut yang ikut tadi. Kalau ada sifat itu dalam dirimu, itu kau takwa. Beli kacang di Jakarta, dibawa ke Bandung. Sampai di Bandung dibuka, ada semut 2 ekor. Balik lagi ke Jakarta, mengembalikan semut itu. Kenapa? Karena memisahkan semut dengan komunitasnya merupakan perbuatan yang tercela. Kalau ada sifat itu dalam dirimu, berarti kau takwa
fadalat, takwa tingkat paling tinggi level. Bukan takut karena masuk neraka, bukan takut karena syirik, bukan takut karena dosa, bukan takut karena syubhat, tapi karena takut perkara kecil. Ini mengada-ngada aja, masa iya pada orang seperti ini. Nabi Sulaiman alaihi salam menahan pasukan bala tenteranya. Stop. Kenapa Sulaiman? Tak ada angin, tak ada hujan, tak ada guru, tak ada petir. Kenapa kau tahan kami? Aku mendengar Panglima semut sedang berkata, ya ayyatuhan namlu, wahai pasukan semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, jangan keluar, lockdown. Jangan keluar. Kenapa? Takut pasukan Sulaiman menginjak perut, pecah perut kalian nanti. Jadi bahwa ada orang yang memikirkan semut, jangan karena kau tidak memikirkan semut, lalu kau katakan tak ada orang memikirkan semut. Jangan karena kau tak peduli pada semut, lalu katakan semua orang tak peduli pada semut. Ada. Siapa? Imam Ibnu Yazid. Imam Ibnu Yazid. Wayuhka diriwayatkan anna Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit. Namanya Nu'man bin Thabit. Nama panggilannya Abu Hanifah. Terkenal dengan Imam Hanafi. Meninggal tahun 150. Kampungnya di Kufah, Irak. Kana la yajlisu fi dhilli sajaratin gharimihi. Dia tidak mau duduk di bawah pohon kayu. Panas terik ini. Ada pohon kayu. Imam Hanafi, ya, mari kita, Mas Imam Hanafi, jagong-jagong nang kenes dulu. Sini sebentar kita duduk-duduk di bawah pohon kayu nih. Enggak, kata Imam Hanafi. Biarlah aku kena panas. Kenapa? Karena yang punya pohon itu minjam duit sama saya. Terus saya nggak mau duduk di bawah pohon kayu itu, karena yang punya pohon kayu itu minjam duit sama saya. Apa salahnya? Kalau kau duduk di sini emangnya dia rugi? Karena ada khabar, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Mengambil manfaat dari orang yang minjam uang sama kita itu riba. Itu yang punya pohon kayu itu, dia minjam uang sama saya. Kalau saya ngambil manfaat dari pohon kayunya, berarti saya sudah pakai riba. Kalau ada orang begitu, itu takwa tuh. Orang zaman sekarang kalau ada yang begitu bukan disebut takwa, goblok, bodoh. Memang dunia ini, Masya Allah, tabarakallah. Imam Abu Yazid Al-Bistami, namanya Taifur bin Isa, ghasala thawbahu, dia nyuci kain fis sahra, di gurun pasir sama kawannya. Dia sedang nyuci kain di gurun pasir sama kawannya. Faqala lahu sahibu, kata kawannya, tu'allik thawb fi jidaril karam. Itu kan ada kebun korma tuh di sana, ya, ada dindingnya, ya. Nanti habis nyuci, jemurkan aja kainmu itu di dinding itu. Kata Imam Abu Yazid, la, nggak mau. Kenapa? La tughriz al-watad fi jidarin nas. Jangan engkau tancapkan pasak di dinding orang. Kita kalau mau jemur, ditancapkan pasak tiang untuk menjemur. Kata dia jangan, itu dinding punya orang. Kalau gitu, kata temannya, nu'alliquhu fis syajar. Kalau gitu kita jemur aja di pokok kayu. Kata dia, la, innahu yukassirul awsan. Kalau kau nyuci, jangan kau jemur kainmu ini di pohon kayu. Kenapa? Karena nanti ada ranting yang patah. Oh. Kalau gitu kata dia, nabusutuhu alal izkhar. Ada ilalang-ilalang. Izkhar itu lalang, cuman dia wangi. Kalau gitu, kain ini kita jemur aja di atas lalang. Kata Imam Abu Yazid Bistami, la, innahu ala fuddawab. Rumput-rumput izhar itu makanan hewan, makanan kambing. La nasturuhu anha. Nanti kalau ada kambing mau makan, terhalang kambing gara-gara pakaian kita.
Terus gimana? Fawalla zahrahu ila syams. Dia letakkan pundaknya. Kata dia, letakkan kain itu di atas pundak saya sampai kering. Habis itu nanti bagian yang lain sampai kering, balikkan lagi. Hatta jaffa, sampai kering, janibun, sisi yang bagian atas, summa qallabahu, kemudian balikkan, hatta jaffal janibul akhar, sampai sisi yang satu kering. Letakkan di atas pundak. Kalau ada orang selevel itu, itulah puncak takwa. Itulah dia Imam Abu Yazid Al-Bistami yang bisa melihat orang seperti bangkai, seperti jenazah yang dia bertakbir 4 kali. Itu namanya Imam Abu Yazid Al-Bistami. Ini yang diceritakan Imam Kusyairi ini dongeng nih Pak Ustadz. Enggak, Imam Abu Yazid Al-Bistami ada, Imam Hanafi ada, Imam Ibnu Yazid ada, Imam Ibnu Sirin ada. Ini bukan fiksi. Dia berceritanya bersanad. Jadi kalau kita bacalah orang-orang bertakwa zaman dulu ini, terasa bahwa kita tidak bertakwa. Bukan kita ini menyangka, oh saya sudah membaca nih Pak Ustadz, ini mengkaji kitab ini, kita sedang meluluh lantakkan hati dan perasaan kita, sedang mengukur bayang-bayang kita, bahwa kita sebenarnya tidak punya sifat takwa sama sekali. Kalau melihat tentang akhirat, lihatlah mereka. Lihatlah Imam Abu Yazid Al-Bistami, lihatlah Imam Hanafi, lihatlah Imam Ibnu Yazid, lihatlah Imam Ibnu Sirin. Pernah kita memikirkan semut? Pernah kita memikirkan kambing tak makan gara-gara kita menjemur kain di rumput? Pernah kita memikirkan berapa ranting yang patah? Pernah kita memikirkan kalau kita jemur kain kita ini di batang kayu, ranting patah? Kita tak pernah memikirkan ranting patah. Berapa ekor ular sawah tertangkap mati sedang melindungi telurnya gara-gara hutan dibakar. Lalu tangan itu yang berdoa minta turunkan hujan. Aghithna, aghithna, turunkan hujan. Padahal tangan itu yang membakar hutan. Berapa orang hutan yang terbakar? Berapa harimau yang terjerat mati? Ini ceritanya bukan cerita tentang halal dan haram. Cerita tentang halal dan haram itu level orang biasa. Kita bercerita tentang perbuatan menganiaya hamba Allah. Perbuatan merusak hamba makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Imam Abu Yazid Al-Bistami dakhala yawman al-jami'ah, dia masuk ke dalam masjid. Fagharaza 'asahu fil ard. Lalu ketika dia masuk ke dalam masjid, ditusukkannya tongkatnya ke atas tanah. Fasaqatat, jatuh tongkatnya. Masuk dia ke masjid, ditancapkannya tongkatnya, fasaqatat, jatuh. Wa waqa'at ala 'asa syaikhin bijambihi. Kemudian ketika tongkat itu jatuh, di samping dia ada seorang tua. Rakaza 'asahu fil ard. Fa'alqatha. Fanhana syaikh wa akhadha 'asahu. Melihat tongkat Syekh Abu Yazid Al-Bistami jatuh, maka orang tua itu pun menunduk untuk menegakkan tongkat itu. Famadha Abu Yazid ila baiti syekh. Lalu kemudian Imam Abu Yazid Al-Bistami datang ke rumah orang tua itu untuk tujuan apa? Untuk minta maaf dan minta izin. Assalamualaikum Tuan Syekh. Ya, tadi kamu menunduk untuk membangkitkan tongkat yang jatuh di halaman masjid. Iya, saya mau minta maaf. Saya lah yang punya tongkat itu. Maukah kamu memaafkan saya? Wa qala kana sabab fi hinaika. Penyebab kenapa engkau sampai menunduk, sampai engkau menegakkan tongkat yang jatuh itu adalah karena sifat saya yang sembrono. Kenapa kurang dalam menusukkan tongkat itu ke tanah sehingga sampai jatuh. Gara-gara itulah engkau menunduk. Gara-gara perbuatan saya itulah engkau menunduk, wahai Tuan Syekh. Maukah engkau memaafkan saya?
Ini kita bukan bercerita masalah halal dan haram. Apalah, ini masalah sepele bagi kita. Tapi ada ungkapan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, hasanat baik, al abrar menurut orang yang baik, sayyiat buruk, al muqarrabin bagi orang yang sudah dekat kepada Allah. Bagi orang baik-baik itu kuat perbuatan baik, tapi bagi orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah itu perbuatan tak baik. Waru ditunjukkan kepada Imam Atabah Al-Ghallam di makanan ya, dengan suatu tempat. Hai Imam Al-Ghallam, Imam Al-Ghallam, ya, ini tempat yatasabbab irqan, menetes keringat dari keningnya, menetes keringat dari pelipisnya, fisyita, padahal musim dingin. Payah kita menceritakan musim dingin ini karena kita tak ada musim dingin. Musim dingin 10 derajat Celcius berkeringat ketika ditunjukkan satu tempat. Faqila lahu, dikatakan kepada Imam Al-Ghallam, kenapa engkau berkeringat di musim dingin? Innaha makanun asaitu fihi rabbi, di tempat itu aku pernah berbuat dosa kepada Allah. Orang sekarang ketika ditunjukkan tempat itu senyum dia. Kenapa kau senyum? Dulu saya karaoke sama mantan pacar saya di situ. Ustaz, di situlah tempat kami mabuk-mabuk dulu Ustaz. Kiki. Imam Al-Ghallam keluar keringatnya di musim dingin karena tempat itu aku dulu berbuat maksiat. Fasu'ila anhu, lalu ditanyakan kepada dia, apa dosamu? Kasattu min hadzal jidar qit'ata tinin. Aku ambil segenggam tanah dari tempat itu. Dulu pernah aku ambil segenggam tanah. Ghasala biha dhaifun li yadahu. Aku punya tamu. Lalu aku ambil segenggam tanah dari tempat itu, kuberikan ke tamuku untuk mencuci tangannya. Zaman itu nyuci tangan kalau berminyak, kalau cuma pakai air, dia minyaknya masih melekat. Bagaimana menghilangkan? Aku ambil tanah dari tempat itu, kuberikan ke tamuku. Walam astahillu min sahibihi, sampai sekarang aku belum minta maaf kepada yang punya tanah. Berapa banyak kita mengambil sanitizer? Sengaja ngambil botol kosong untuk ngambil sanitizer kantor, sanitizer orang, ambil sambil ketawa cikikin, kiki. Dia tempat yang ditunjukkan dosa itu, yang membuat dia berkeringat meleleh di musim dingin itu, hanya dosanya pernah aku ambil satu genggam tanah, ku berikan ke tamuku untuk cuci tangan, untuk menghilangkan bekas minyak. Hanya itu saya dosa, dan sampai sekarang aku belum minta maaf. Bagaimana dengan bakwan-bakwan kita waktu SMP dulu? Bagaimana dengan buah durian tetangga yang kita ambil dulu? Bagaimana dulu pulang ngaji lempar, Pak, minta mangga ya, ambillah banyak-banyak. Dia yang bertanya, dia juga yang jawab. Sudah minta maaf kita, sudah minta izin kita. Qala Ibrahim bin Adham berkata, bittu lailatan, suatu malam aku tertidur tahta sakhrah, di bawah batu di Baitul Maqdis. Ada batu besar di Baitul Maqdis, aku tidur di bawah batu itu. Falamma kana ba'dul lail nazala malakan, turun dua malaikat. Satu malaikat berkata, man hahuna? Turun dua malaikat. Malaikat itu bertanya ke temannya, man hahuna? Siapa ini? Siapa ini? Kata malaikat. Malaikat yang satu menjawab, haza Ibrahim bin Adham. Inilah dia Ibrahim bin Adham itu. Ibrahim bin Adham yang soleh itu, yang bisa sholat maghrib di Makkah, sholat isya di Madinah. Dulu naik onta 8 hari, kita naik bis 6 jam. Naik kereta api 2 jam setengah.
Inilah Ibrahim bin Adham wali Allah itu. Apa kata malaikat satu lagi? Dzakal ladzi hatta bi Allah darajatan min darajatihi. Ini yang orang derajatnya diturunkan Allah itu. Ini wali Allah yang derajatnya diturunkan Allah itu. Kata malaikat yang satu lagi, 5. Kenapa derajatnya diturunkan Allah? Li'annahu ishtara bil Basrati tamran. Dia membeli kurma di kota Basrah, Irak. Di Basrah dia beli kurma. Fawaqa'at tamratun ala tamratin min tamril biqal. Waktu dia beli kurma itu, tiba-tiba datang angin berhembus, jatuh. Ini ada setumpuk kurma, setumpuk kurma, setumpuk kurma. Ada kurma di atas, jatuh. Ketumpukan kurma itu. Falam yaruddaha. Dan dia tidak mengembalikan kurma itu ke pemiliknya. Padahal bukan salah dia. Kurma itu jatuh, ketumpukan yang mau dia beli. Qala Ibrahim. Ibrahim bin Adham berkata, "Famadaitu ilal Basrah." Aku balik lagi ke Basrah, washtaraitu tamra. Ku beli kurma di tempat aku beli kurma kemarin, min zalikar rajul, dari orang yang sama, wa auqa'tu tamratan ala tamrihi. Pak, ya, saya beli kurma ini ya. Ambillah, kata yang punya kurma. Saya beli ya, ya saya beli. Saya jatuhkan satu. Saya jatuhkan satu. Sengaja saya jatuhkan satu, ketumpukan punya dia. Wa raja'tu ilal Baitul Maqdis. Saya kembali lagi ke Baitul Maqdis. Basrah di Irak, Baitul Maqdis Palestina. Lihat Google Map sekarang. Buka Google Map sekarang, tengok mana Basrah, tengok mana Palestina, berapa kilometer. Wa bittu fi sahrah. Aku tidur lagi di bawah batu itu. Falamma kana ba'dul lail. Tidur lagi saya di batu itu, tiba-tiba turun 2 malaikat. Apa kata satu malaikat? Man hahuna? Siapa ini? Illa Ibrahim bin Adham. Kenapa dia? Dzalikal ladzi raddallahu makanahu wa rufi'at darajatuhu. Inilah hamba yang dinaikkan Allah lagi derajatnya, dikembalikan Allah ke tempat dia yang semula gara-gara sudah mengembalikan satu butir kurma yang kemarin. Kita akan lewat malam ini karena tinggal 1,5 halaman lagi. Kita habiskan satu takwa ini sampai habis. Hanya satu butir kurma yang tak sengaja membuat engkau jatuh dari kedudukanmu yang tinggi. Tapi kalau kau kembalikan, bagaimana kalau pedagang sengaja merubah 1 kilo menjadi 900 miligram? Bagaimana dengan orang yang sengaja membuat timbangan sawit, setiap ditimbang 50 kilo? Baik tandannya kecil maupun tandan besar, berondol pun kau masukkan situ tetap 50 kilo. Dan duit itu kau bawa haji ke Makkah Al-Mukarramah dengan meneteskan air mata. Labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik. Satu butir kurma yang terjatuh tak sengaja menyebabkan engkau jatuh dari kedudukan wali Allah SWT. Ya, apalagi kalau cuma wali murid, wali kelas. Ya Allah. At-taqwa ala wujuh. Takwa itu banyak level-levelnya. Lil ammah, takwa yang orang biasa, takwa syirik. Takwa syirik. Takwa paling bawah, takut syirik, takut nyembah batu, takut punya tuyul, takut minta sama jin, takut. Yang agak tinggi, takwal ma'asi, takut buat maksiat, buat dosa. Lil auliya, takwa tawassul bil af'al. Takut berbuat lalu menyangka dengan perbuatan itu dia sukses. Takwa yang paling tinggi takwanya para nabi, takwa nisbatal af'al, takwahum minhu ilaih. Bahkan takwanya itu pun bukan karena perbuatan dia, tapi takwanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut syirik, bawah. Takut minum khamar, takut judi, takut riba, takut zina, takut maksiat. Takut berharap dengan perbuatan, wali-wali Allah. Takwa yang paling tinggi, takwanya itu pun karena Allah. Perbuatannya semuanya lillah, billah, Allah, Allah. Dari Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Sadatun nas fid dunya al-askhya. Pemimpin-pemimpin di dunia ini adalah orang yang paling dermawan.
Makanya ada ungkapan jud tasud. Dermawanlah engkau, kau akan jadi pemimpin. Siapa yang dermawan, dia akan jadi pemimpin. Itu makanya, tapi banyak juga yang salah pakai ini. Ini jangan gara-gara ini ngasih nyebar amplop untuk nyoblos. Bukan itu maksudnya. Kalau engkau dermawan, bukan karena, kalau kau dermawan pasti orang suka sama. Wasadatun nas fil akhirah al-atqiya. Pemimpin di akhirat adalah orang yang paling bertakwa. Itu makanya Nabi Muhammad pemimpin kita di akhirat. Kenapa? Karena dia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhbarana Ali bin Ahmad al-Wahwazi. Ali bin Ahmad al-Wahwazi meriwayatkan kepada kami. Abul Husain al-Basri meriwayatkan kepada kami. Dia meriwayatkan dari Bishr bin Musa, meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Mubarak, meriwayatkan dari Yahya bin Ayyub, meriwayatkan dari Ubaidillah bin Rahu, meriwayatkan dari Ali bin Yazid, meriwayatkan dari Al-Qasim, meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi, dari Nabi Muhammad SAW. Man nazara ila mahasin imra'atin, siapa yang ingin melihat kebaikan perempuan, faghadda basarahu fi awwalil marrah, maka hendaklah dia menundukkan pandangan pada pandangan yang pertama. Ahdatsallahu lahu ibadatan yajidu halawata fi qalbi, maka Allah akan membuatkan satu rasa dalam hatinya, merasakan manisnya ibadah dalam hati. Siapa yang melihat kecantikan perempuan, pergi dia ke suatu toko mau beli baju, tiba-tiba nampaknya perempuan cantik, lalu kemudian dia tundukkan pandangannya, nampak ditundukkan pandangannya, apa yang dibalas Allah untuk dia? Ahdatsallahu lahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbi, maka dibuat Allah dalam hatinya rasa, dia bisa merasakan manisnya ibadah. Sekarang kita balik, kenapa kita tidak merasakan manisnya sholat? Kenapa tidak merasakan manisnya baca Quran? Kenapa tidak merasakan? Karena mata melotot melihat perempuan cantik. Hadis riwayat Ahmad. Siapa yang melihat perempuan yang cantik, lalu segera dia tundukkan pandangannya, maka apa hubungannya sama takwa? Ini buah takwa. Kalau engkau takwa, dibuat. Maka jangan heran ketika orang dulu datang menjumpai Imam Abu Darda. Abu Darda, laqad matta'tana lailah. Abu Darda, tadi malam kami merasakan indahnya solat bersamamu, manis sekali. Ketika pagi harinya orang bertanya, apa yang kau baca malam tadi Abu Darda? Rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran, 7 juz setengah dia baca. Kenapa mereka merasakan manisnya tahajud? Kenapa mereka merasakan manisnya baca Quran? Kenapa mereka merasakan? Karena takwa. Jadi kalau tidak terasa manisnya ibadah, berarti kita tidak takwa. Sami'tu Muhammad bin Husain, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abu Abbas Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Muhammad bin Abdullah Al-Farghani berkata, Imam Junaid duduk bersama Imam Ruwaim. Imam Junaid duduk bersama Imam Ruwaim, duduk bersama Imam Jurairi, duduk bersama Imam Atha. Imam Junaid duduk bersama Imam Ruwaim, duduk bersama Imam Jurairi, duduk bersama Imam Atha. Imam Junaid berkata, man naja illa bisaddil laja, tidak selamat seseorang kecuali dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau mau selamat, jangan berharap kepada harta, jangan berharap kepada tahta, jangan berharap kepada wanita, jangan berharap kepada apapun, berharaplah hanya kepada Allah. Dia bacakan ayat surat At-Taubah 118. Wa 'alal thalathatil ladzina khulifu وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Dan yang ketiga, satu, kedua, ketiga, dan ketiga di antara mereka itu adalah orang-orang khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahbat. Mereka merasakan bumi ini yang dulunya sebelumnya lapang terasa sempit. Karena kelapangan itu hanya terasa ketika bersandar hanya kepada Allah semata. Datang Imam Ruwaim
mengucapkan kalimat yang sama. Ma naja man naja illa bisiddiqit tuqa. Orang hanya selamat kalau takwanya benar. Dia bacakan surat Az-Zumar 61. Wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim. Allah menyelamatkan orang yang takwa dengan kemenangan mereka. Imam Jurairi juga mengucapkan kalimat yang sama. Ma naja man naja illa bimura'atil wafa. Orang hanya akan selamat kalau dia menunaikan janji. Dia bacakan ayat surat Ar-Ra'd ayat 20. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Mereka yang menunaikan janji kepada Allah. Wala yanqudunal mitsaq. Dan mereka tidak membatalkan janji. Imam Ibnu Atha membacakan ucapan kalimat yang sama. Ma naja man naja illa bitahqiqil haya. Yang selamat hanya orang yang punya malu. Dia bacakan ayat surat Al-Alaq. Alam ya'lam bi annallaha yara. Al-Alaq 14. Mereka malu berbuat dosa karena mereka diperhatikan, dilihat Allah. Imam Abdul Qasim Al-Qushairi berkata, mengucapkan kalimat yang sama. Penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairah, man naja man naja ma naja man naja illa bil hukmi wal qada. Tidaklah orang selamat kecuali dia berpegang kepada hukum. Dia bacakan ayat, innalladzina sabaqat lahum minnal husna. Orang yang sudah kami tetapkan hukum berdasarkan dari kami dengan kebaikan. Surat Al-Anbiya 101. Imam Al-Qushairi juga berkata, ma naja man naja illa bima sabaqa lahu minal ijtiba. Tidaklah seseorang itu selamat melainkan orang itu hanya selamat kalau dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bacakan firman Allah surat Al-An'am ayat 87. Wajtabainahum, kami memilih mereka, wahadainahum, kami yang memberi mereka hidayah, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dijadikan Allah hamba-hamba yang bertakwa. Takwa kita itu pun karena Allah. Bertakwa kepada Allah karena takwa dari Allah, Allah yang membuat kita bertakwa. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah membaca ini, sadarlah kita bahwa kita tak ada apa-apanya dibandingkan ketakwaan para ulama tadi. Mudah-mudahan kita makin semangat untuk bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah takdir bisa dirubah? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jika ada, takdir seperti apa yang bisa dirubah itu? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nikmat yang sudah Dia tetapkan kepada seorang hamba. Orang itulah yang merubah nikmat itu dengan perbuatan mereka. Sebenarnya Allah sudah mau kasih engkau 1 ekor kambing hari ini. Tapi karena perbuatan maksiat dosamu, kambingmu yang ada malah mati. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah sudah berikan nikmat. Ini aku kasih engkau 1 nikmat nih. Hatta yughayyiru bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat itu menjadi hilang, tak jadi ku kasih, kata Allah. Nikmat apa itu? Nikmat. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau mau hitung nikmat Allah, oleh sebab itu urus urusan engkau, biarkan Allah mengurus urusan. Urusan kita apa? Sami'na wa ata'na. Beribadah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Buat baik, jauhi dosa. Maka masalah-masalah hidup kita ini sebenarnya gara-gara kita banyak buat dosa. Taubat, mujahadah, habis mujahadah khalwah uzlah, habis itu takwa, Allah akan selesaikan masalah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Fakhrul Razi, Ustadz, kalau kita takut mati karena dosa masih banyak, apa hukumnya Pak Ustadz? Saya takut mati Pak Ustadz, kenapa? Karena dosa saya banyak, saya belum sempat taubat. Bagus. Ainani la yamassuhuman nar, ada 2 biji mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Fakhrul Razi doakan juga kami yang banyak dosa ini tetap takut dan meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita masih diberi Allah pintu taubat, dan setelah taubat husnul khatimah baru kita mati dalam keadaan baik.
Dari Ibu Fadilah, Ustaz, saya pernah mimpi melihat lafaz la ilaha illallah di langit. Saya melihat lafaz la ilaha illallah di langit di bulan Ramadan. Apa artinya? Al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi. Langit itu sama diambil dari kata sumu. Sumu artinya tinggi. Al-Islamu ya'lu, Islam itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ibu ditunjukkan Allah ketinggian Islam. Supaya apa? Supaya makin kuat istiqamah, berpegang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka setelah melihat itu di malam suci Ramadan, kalimat yang paling baik apa? Afdhalu zikri la ilaha illallah. Bulan yang paling baik apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Dua-duanya ditunjukkan Allah dalam satu malam pada ibu. Kalimat paling baik la ilaha illallah. Bulan paling baik bulan suci Ramadan ditunjukkannya kepada ibu supaya ibu lebih istiqomah lagi dalam beribadah. Mudah-mudahan 3 sudah ditunjukkannya. Tempat paling tinggi langit. Kalimat paling tinggi la ilaha illallah. Bulan paling tinggi bulan Ramadan. Maka ibu mudah-mudahan termasuk orang yang ditempatkan paling tinggi karena mengamalkan kalimat paling tinggi, berada di bulan yang paling tinggi. Dan insya Allah sekarang Sya'ban kita akan masuk bulan Ramadan. Ustaz, saya kerja dengan orang Tiongkok. Tak boleh buat Cina. Dia sudah Cina, tak boleh. Dilarang berpuasa, tapi saya tetap juga puasa diam-diam. Apakah dosa ketika saya ambil makan jatah uang makan siang? Kenapa engkau tak cari kerja yang lain yang lebih berkah? Oke lah, ini ceritanya karena tak ada kesempatan lain. Kalau ada kesempatan lain, walaupun gajinya lebih sedikit, sama orang Islam yang bisa puasa, ikutlah. Kalau sudah berlalu, apa boleh buat? Tapi pertanyaannya ini, kalau engkau masuk takwa level, ini, enggak apa-apa, karena ini bukan dosa. Ini lo jatah makan siang lah, katanya. Ambil, memang punya. Mau kau ambil, kau makan, memang punyamu. Mau tak kau makan, mau kau jual pun boleh, karena memang punyamu. Tapi kalau engkau mau level fadalat artinya menjaga diri dari yang tak baik. Tapi secara hukum fikih, kalau cerita fikih, maka mengambil makan siang itu boleh. Kenapa? Karena memang milikmu, punya hak. Cuman saja kau makan di waktu malam. Tapi saya anjurkan saudara-saudaraku yang bekerja, satu gajinya 5 juta, satu 3 juta. Yang 3 juta ini bisa zikir, bisa sholat, pilihlah itu. Karena duit bisa dicari. Tapi berkah tak dapat diambil. Terakhir Pak Erik, Ustadz, apa hukumnya kalau kita masuk kerja tapi bayar uang ADM dulu baru bisa kerja, uang administrasi? Namanya aja itu administrasi, Pak. Tapi itu sebetulnya nama lain. Orang sekarang kan pandai memutar balik, entah apa namanya, sogok itu. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Na'udzubillah. Banyak orang bekerja bukan karena kemampuan, bukan karena high ability, bukan karena capacity, bukan karena kapasitasnya, tapi karena besar sogoknya, maka gajinya haram, uang tunjangannya haram, uang pensiunnya haram, uang luar kotanya haram. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT, termasuk golongan orang yang bertakwa. Itulah kajian kita malam ini. Besok kita akan masuk dalam anak tangga yang ke-5. Taubat, mujahadah, khalwah dan uzlah, takwa. Besok kita akan masuk wara. Besok insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.